kita nggak usah mendengarkan banyak lah. Itu biarlah orang berkomentar apa, nggak apa-apa gitu. Terus suami kerja terus, istrinya kerja terus, anak belum punya gini-gini, nah gitu. Tapi ini yang kita pelajarin tuh ya, kita saling mengisi satu sama lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sehat semuanya ya buat kalian. Semoga rizki dan keberkahan selalu bersama kalian. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak tahu kok takut dari tadi kenapa itu selalu deket-deket aja. Ya udah nggak usah membahas Lulu. Lulu, cum ya. Dia tuh takut guys. Aku nggak ngerti kenapa tuh, karena tadi tuh mungkin ada orang atau mbah yang bentak-bentak dia atau ngapain gitu, nggak tahu ya. Waktu aku belanja tiba-tiba aja di dapur kayak orang kayak kebingungan gitu loh. Nah guys, jadi menurut aku kalau kita sudah berumah tangga itu memang penting banget yang namanya komunikasi, itu nomor satu. Sebelum terlambat, jadi awal-awal kita ini buat yang belum pacaran, yang masih pacaran mau ke jenjang pernikahan, itu penting banget kita membicarakan atau kita terbuka tentang karakter sifat kita, meskipun mereka pas di sebelah sana tuh toilet memang ya pas banget berhadapan dengan toilet, tapi itu kayak kelihatan dekat, sebenarnya tuh jauh, ada pintunya juga. Nggak aku tutup, soalnya nih ada si Lulu nih biasanya ke kamar mandi, tuh ada apa namanya pempesnya dia di sana tuh. Jadi penting banget kita bicara tentang apapun itu kekurangan kita. Dan yang pasti kita bicara seperti itu nggak ke semua kayak pacar ya guys ya. Kalau cuma pacar aja kita yakin itu adalah pasangan kita. Kita kan punya feeling sendiri itu kalau mau menikah. Kelihatannya orang ini gimana gitu kan. Kalau aku penjajakan pernikahan itu dulu tuh lama. Itu memang aku orangnya gitu. Nggak bisa itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun itu aku nggak bisa jajaki sikap orang gitu. Tapi alhamdulillah juga ini juga merupakan rezeki, saya dipertemukan dengan orang yang bisa hmm, sampai saat ini dari kita kenal tuh bisa barengan gitu, merubah apapun itu bareng-bareng, mau mendengarkan lah istilahnya kayak gitu ya. Itu menurut aku tuh rezeki. Dan aku mau minta maaf di sini untuk suamiku yang jelas sebenarnya salahku tuh banyak ya, sama orang tua sama siapa, tapi ya setidaknya maksudnya ya salah-salah yang seperti mungkin aku tuh kaku, kasar gitu ya guys ya, gitu. Tapi aku sama orang tua sudah alhamdulillah baik kan ya, udah baik lah lama banget gitu. Dulu waktu muda ya itulah aku orangnya kan keras banget, punya keinginan gitu. Terus sementara mungkin disuruh sabar atau apa, terus orang tua nggak mau sesuai keinginanku gitu. Ya waktu aku kerja di Hong Kong tuh aku kepengen banget tuh bisa dulu tuh bisa pengen bangun rumah gitu loh. Tapi waktu itu orang tua belum punya pengalaman di mana beli tanahnya, dan waktu itu aku kan pengennya nabung aja dulu, nanti kalau itu tanyakan, tapi ternyata udah nanti pulang aja cari gitu. Jadinya aku tuh kayak aku kan pengen di sini gitu, terus nanti tuh jadi tuh rumahnya kalau sudah pulang gitu. Ya udahlah, menurut aku sekarang tuh aku berpikirnya setelah itu jauh gitu, aku bisa berpikir bahwa waktu itu belum dikasih, orang tua nggak mau ngasih apa kayak ngizinin aku kayak gitu tuh, aku nyalahkan orang tua. Tapi bisa mikir ternyata Allah tuh kayak kasih aku apa ya, kasih sudah aku sebenarnya itu sudah terbaik gitu, bahwa aku tuh nggak bikin rumah waktu aku belum nikah. Kalaupun aku kenal dengan suamiku ini, mungkin kalau jodohku ini ya dari dulu pun gitu, kalau memang jodohku ini, nah ini suamiku juga punya prinsip yang nggak mau tinggal di rumahnya yang cari tuh wanita aja, jadi sama-sama kita saling cari andil lah semuanya gitu loh, barengan gitulah. Nah itu makanya ya sebenarnya kalau kita sudah tahu ke depannya kayak gini tuh ya,
yang belakang-belakang itu memang terkadang keinginan kita belum tercapai ataupun kok gagal ataupun gini, itu sebenarnya itu jalan untuk di depannya tuh nggak tahu, mungkin Allah tuh memberi ini semua tuh kayak ada terbaik, nanti rencana Allah tuh lebih baik. Ini itu aku cerewet, aku yang selalu istilahnya tuh aku nggak mau ambil peran yang namanya aku selalu nangis kalau dengar ini, karena aku sendiri ngerasa tuh belum bisa lembut sama suami. Dan kenapa kalau dibicarakan lembut juga kayaknya belum, kita belum saling nyari apa ya, istilahnya suamiku sebenarnya sama juga kayak aku sih, dia tuh berprinsip ya. Terus dia tuh sebenarnya keras gitu, maksudnya juga ada kerasnya kayak aku, ngeyel juga kayak aku sebenarnya gitu, tapi lebih kaku, aku ada kakunya gitu ya, kayak gitu ya, namanya anak pertama sama anak pertama kayak gitu. Terus tapi dengan kita bertemu tuh kita sudah saling tahu nih gitu, kita sudah bicara juga waktu dulu LDRan, aku tuh kayak gini loh gitu, aku tuh orangnya keras, itu saling kasih tahu, aku juga gini-gini waktu kecil gitu, pokoknya gitulah, keras kalau punya keinginan. Nah, nah kita sama-sama keras nih, gimana kita apa bisa bareng nggak gitu waktu itu dulu, ya bisa, yang penting kita ada kesadaran saling ngalah satu sama lain gitu. Akhirnya ya ini kembali lagi ini juga karena suamiku bisa menenangkan hatiku, terima kasih bisa mau mendengarkan setiap apa yang terbaik untuk keluarga kita, antisipasi yang memang bermanfaat buat keluarga kita, bisa menerima, saling menerima satu kekurangan. Terus kalau istilahnya kayak yang banyak tuh kayak itu saling menguatkan gitu aja. Dan aku juga minta maaf tadi tuh, kayak minta maaf ya kalau apa istilahnya, aku belum sempurna seperti wanita lain yang bisa ngasih anak dan sebagainya gitu, minta maaf. Terus suamiku juga bilang ya bukan salah kamu saja gitu, jadi kita saling, yang terpenting aku bahagia sama kamu, kamu bahagia sama aku, udah biar kita jalani, aku bahagia kita bareng, aku bahagia kita kayak gini berjuang bareng gitu, aku tahu kamu hebat ya gitu, aku juga gitu guys. Jadi kita tuh pujian satu sama lain, pujian itu ya memang kita lontarkan, nggak kita diam-diam gitu ya, kita saling apa itu apa bisa mendukung satu sama lain, kita saling berterima kasih gitu. Jadi aku sangat bahagia, terima kasih ya suamiku. Kalau aku belum bisa jadi istri yang baik, yang belum stabil tingkat emosi, terus belum bisa halus, belum bisa, ya istilahnya kayak gitulah ya, aku tuh kayak ngerasa bener aku tuh bantah atau gimana sih sebenarnya, tapi ini memang harus dibicarakan biar dia ngerti kalau tuh kayak bahagia banget gitu, karena kita pernah bareng kayak gitu ya. Terus kita beneran ngirit-ngirit bareng gitu ya, terus habis itu kita merencanakan dia itu ke Jogja jalan gitu ya, semoga nanti kita bisa jalan-jalan juga bareng gitu, bisa nikmati jalan itu nggak harus yang mahal-mahal, yang terpenting sampai tujuan aja lah, buat sangu ada gitu, dan niat itu, terus niatnya apa ya, itu untuk bahagia gitu, seneng gitu sih. Kalau memang enggak ya udah gitu, menurut aku penting banget quality time untuk kita sama suami itu penting banget. Dan untuk membicarakan ada waktu, nggak cuma mikir kerjaan terus dapat duit dikasih itu, menurut aku penting banget lah, komunikasi itu nomor satu ya. Semoga aku bisa jadi istri yang baik, begitu juga kamu ya suamiku, bisa jadi suami yang baik, lebih sabar lagi, kita belajar bahagia ya. Sudah apa ya, susah duka, terus tahu jelekku, tahu marahku, tahu apa itu, bisa nerima, terus bisa menenangkan itu ya, yang terpenting bisa nerima itu, sangat syukur banget. Kamu di rumah lancar, baik-baik, bisa menjaga kita satu sama lain hati, sehat-sehat selalu. Terus semoga kita selalu bersama, kita bahagia bareng-bareng, dan nggak usah mendengarkan orang lain yang biasanya bilang ada
enak ya kamu, istri kamu jadi TKW, kamu dapat kiriman gini-gini. Aku tahu itu bukan masalah harga diri laki-laki, aku tahu itu suamiku digitukan tuh juga mikir, tapi karena ini kita sudah tahu satu sama lain, yang tahu rencana itu kan kita, yang tahu kenapa atau gimana itu kan kita. Terus aku ya bilangin, kita saling menguatkan, nggak usah dipikir itu bukan sampean aja, aku juga digitukan gitu, aku juga banyak cemoohan ini, maksudnya selentingan yang kayak gitu ya, itu dibuat aja sebagai motivasi buat kita aja gitu. Kita nggak usah mendengarkan banyak lah, itu biarlah orang berkomentar apa, nggak apa-apa gitu. Itu belajar, namanya hidup ya seperti ini yang dilewati, dan kayaknya semuanya ngalamilah seperti itu. Pasti nanti di kesini dikira gini, terus suami kerja terus, istrinya kerja terus, terus nyari apa, terus ada lagi anak belum punya gini-gini, nah gitu. Tapi ini yang kita pelajarin tuh ya, kita saling mengisi satu sama lain. Terus ya itu, kita saling menerima aja, yang terpenting seperti itu. Matur suwun banget suamiku, love you banget, buat kamu sehat selalu, semoga apa yang kita inginkan dimudahkan, dan kita manut ae dalani sing kuwasa ya, dikasih anak alhamdulillah. Terus kalau belum ya kita tetap bahagia dengan versi kita, karena tujuan pertama itu aku mencintai kamu, dan kamu juga seperti itu. Terima kasih sudah bikin aku tenang gitu, jadi aku nggak berpikiran kayak wanita yang kurang gitu. Itu terima kasih banget. Tadi aku sudah nangis guys, jadi nggak bisa nangis ini waktu telepon tadi udah nangis. Waktu itu aku ceritain ya, suamiku tuh lagi ngedit, lagi kerja dan bikin ngedit video gitu ya. Terus dia juga semangat di rumah, jadi aku tahu gimana dia, sudah bersih-bersih, sudah gini, sudah gitu, itu banyak banget lah ya. Apalagi usaha itu butuh modal, dan dia bayar ini, bayar itu, kayak gitu ya. Kita saling gotong royong gitu aja. Tapi dia yang wirawiri kayak gitu ya, nggak semudah yang mereka orang-orang bayangkan. Di rumah katanya tidur, katanya ngapa gitu, nggak seperti itu. Kita sama-sama berjuang itu, dan terima kasih atas kesetiaannya selama ini, bisa menjaga semuanya dan selalu mau mendengarkan, terutama apa yang aku inginkan gitu untuk keluarga kita tentunya. Terima kasih, kamu sudah bisa menilai aku wanita yang terbaik buat kamu juga. Terima kasih banyak, kamu bisa menerima itu semuanya. Ya udah guys, ini karena sudah sore, aku mau masak dulu, bikin sup masak. Hari ini bingung mau masak apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time disambung lagi. Terima kasih semangatnya suamiku.